Mari kita di hadapan Sakramen Maha Kudus, menyadari bagaimana Allah adalah sumber semua yang kita butuhkan, yang kita hidupi. Sumber pengharapan, sumber kasih, dan sumber kesetiaan untuk terus selalu menjadi pewarta akan kerahimannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan pujilah Engkau untuk selama-lamanya, ya Yesus dalam Sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus, yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga. Engkaulah roti yang memberi hidup. Salam ya Tuhan Yesus Kristus, yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus, yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Mari kita bersama-sama mendoakan doa devosi kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta, Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih-Nya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresa, Engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, sehingga Engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mengikuti teladan-Mu, tolonglah kami agar kami bisa mengenali wajah Yesus di dalam wajah-wajah saudara-saudari kami yang menderita, sehingga kami bisa melayaninya dengan rendah hati dan sukacita. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita atau kita masing-masing. Amin. Mari kita dengarkan video Aetos. For souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father. Wash them in my blood. Bind their wounds of sin by the power of my love.
Tell them of my mercy. Show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls. Come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls. Come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersama-sama berkumpul di sini untuk merenungkan bagaimana Tuhan adalah penolongku. Tema dari renungan minggu pertama dari bulan, kita mencoba merenungkan mutiara Mother Teresa. Dan itu dari bacaan pertama hari ini. Bacaan hari ini dan bacaan pertamanya dari surat kepada umat Ibrani. Bagaimana digambarkan di situ Allah adalah Allah yang tidak pernah berbeda antara apa yang Allah katakan dan apa yang Allah lakukan kepada semua ciptaannya. Di sini digambarkan Allah tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena kita mengamini Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dan dalam surat Ibrani, pada bagian terakhir, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam permenungan kita bulan ini, kita mencoba memahami bagaimana setiap dari kita adalah gambaran Allah, wajah Allah. Dan Ibu Teresa mempunyai kata mutiara untuk menggambarkan siapakah kita ini. Kita adalah sebuah pensil di tangan Tuhan.
I'm a little pencil in God's hand. He does the thinking. He does the writing. He does everything. And sometimes it's really hard because it is a broken pencil and he has to sharpen it a little more. Saya adalah pensil kecil di tangan Tuhan. Tuhan yang berpikir, Tuhan yang menulis, Tuhan yang melakukan segalanya. Dan memang terasa kadang sangat sulit karena pensil itu patah. Maka Tuhan harus mengasahnya lagi supaya dapat digunakan oleh Tuhan. Inilah renungan dalam bulan ini yang mau kita coba bersama-sama dalami dalam setiap doa-doa harian. Bagaimana Ibu Teresa menemukan Tuhan adalah penolongku, dalam arti Tuhanlah yang sesungguhnya mendampingi dan mengarahkan kita untuk mewartakan apa yang Ia kehendaki dalam tulisan lewat diriku. Tuhan menyampaikan firman-Nya, Tuhan menyampaikan kehendaknya lewat apa yang aku sungguh mau. Tuhan menggunakan diriku sebagai pensilnya. Dan aku menyerahkan diriku kepada Tuhan. Karena itulah maka aku menemukan dalam diriku Tuhan yang menggunakan aku sepenuhnya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita mencoba mencecap-cecapnya dalam minggu ini. Hari ini kita mencoba mencecap kata-kata Ibu Teresa itu dari bacaan pertama misa hari ini, Jumat pertama. Dan itu tentang Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Dan kita punya keyakinan, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Apa yang membuat aku semakin menemukan bahwa Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan tentang Yesus, kalau kita membayangkan tentang Yesus, tentu Yesus itu pribadi yang tidak pernah kita temui secara langsung. Yesus pribadi yang kita kenal, yang kita alami lewat pengalaman hidup kita. Dan Yesus menorehkan dirinya dalam setiap peristiwa hidup kita. Yesus wajahnya kita temukan di dalam semua jatuh bangun, suka duka, dan semua yang kita alami itu adalah kertas yang ditulis oleh Yesus lewat semua yang kita sungguh-sungguh dalami setiap hari. Pengalaman itu saya bayangkan seperti kertas putih. Dan semua yang ditulis di sana, cerita kita, adalah kisah Yesus. Mungkin orang bertanya, bagaimana mungkin kisahku seorang berdosa dapat menjadi kisah Yesus? Bagaimana mungkin kisahku yang menolak, kisahku yang tidak dapat memahami, kisahku yang dalam banyak hal tidak dapat mengampuni, dapat menjadi kisah tentang Yesus? Kita percaya dalam bacaan Ibrani tadi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita jatuh dalam kesalahan kita, dalam kekurangan kita, Yesus ada di situ. Yesus tetap setia bersama kita. Tuhan tidak intervensi untuk mengambil alih kita supaya tidak jatuh. Tuhan tidak menarik kita supaya dengan keputusan kita dibatalkan oleh Tuhan. Tuhan ada di sana. Tuhan menghendaki kita untuk melihat Dia.
Tetapi karena satu dua hal kita tidak dapat melihat Tuhan, maka kita jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, pengalaman jatuh itu adalah sebuah pensil yang patah. Dan Tuhan tidak membiarkan pensil kita patah dan tidak dapat digunakan lagi. Di sanalah Tuhan menyerut pensil itu. Di sana Tuhan mengasah lagi pensil itu. Supaya dapat digunakan oleh Tuhan untuk diceritakan kembali. Dari pengalaman jatuh, terjadilah pengalaman kebangkitan. Ketika kita membiarkan diri kita yang sudah jatuh dan patah itu disentuh lagi oleh Tuhan, dirangkul lagi oleh Tuhan, itulah saat kita kembali menjadi pensilnya. Tuhan tidak membiarkan kita terpuruk, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kitalah yang selalu diundang oleh Tuhan untuk melihat Dia. Dan ketika kita patah sebagai pensil, tentu ada orang lain yang menyerukan kepada Tuhan, Tuhan pakailah serutan ini supaya bisa mengasah aku menjadi patah lagi. Teman-teman di sekitar kita mungkin menjadi serutannya. Teman-teman di sekitar kita, entah teman-teman KKIT, atau orang-orang yang kita jumpai dalam Love in Action, dalam pelayanan cinta kita, merekalah yang menjadi serutannya. Maka saya mencoba membayangkan, Ibu Teresa selalu menemukan serutan-serutan hatinya di setiap orang-orang yang dia layani. Serutan-serutan itu adalah orang-orang yang menyadarkan kita akan wajah Yesus di dalam diri kita yang mungkin sedang dalam kondisi sebagai pensil yang patah. Maka tidak heran ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang menghadirkan wajah Yesus, kita disentuh lagi oleh Yesus untuk terbuka lagi, disasah lagi, diserut lagi. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang membantu kita untuk agar Yesus dapat mengasah lagi pensil kita. Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Teman-teman, itulah Yesus. Yesus menjadi cerita kita ketika kita sungguh hadir dan bersedia selalu melihat dalam setiap sejarah kita kehadirannya yang nyata. Dalam kesempatan ini, saya ingin sharing video seperti biasanya. Apa yang sesungguhnya membuat kita semakin menemukan diasah oleh Yesus? Dan bagaimanakah kita setelah diasah? Kita dimurnikan hati kita untuk semakin menjadi peka dan menyadari kehadiran Tuhan secara lebih dalam. Mari kita melihat dan mencecap-cecap, I am a pencil in God's hand. Saya adalah sebuah pensil kecil di tangan Tuhan. God speaks in the silence of the heart, and we listen. And then we speak to God from the fullness of our heart. First we listen, God speaks, and then we speak and God listens. And that connection is prayer, is oneness with God. A soul of prayer, fruit of prayer, is deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. That's why we need to pray to have a clean heart. And if we have a clean heart, we can see God. And if we see God, naturally we begin to love one another. That means we see and we look, and then we give our hands to serve and our hearts to love. And that's the beginning of holiness.
Dalam video digambarkan buah dari kita semakin dipertajam, diasah oleh Yesus adalah semakin kita menemukan kerinduan untuk terus mengalami Yesus dalam kedamaian, dalam ketenangan, dalam keheningan. Dan itu adalah doa. Semakin kita bersedia diserut oleh Tuhan, semakin kita masuk dalam misteri doa. Dan doa adalah jalan kekudusan yang membawa kita semakin melihat wajah Yesus dalam cerita kita. Ada banyak cerita yang telah Tuhan tulis, tetapi sedikit cerita mungkin yang sudah menjadi cerita tentang Yesus. Dan itulah renungan-renungan kita pada bulan ini. Mari kita semakin menemukan bahwa cerita-cerita tentang Yesus ada dalam setiap sejarah hidup kita. Dan sejarah hidup kita itu juga adalah jalan yang membawa kita kepada Yesus yang tiada lain adalah jalan kekudusan. Hati yang bersih, hati yang suci, tiada lain adalah hati yang semakin menemukan bahwa di dalam cerita-cerita hidupku itulah Yesus berkata, dan aku menjawab, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, karena Ia tidak pernah meninggalkan aku. Karena Ia tidak pernah membiarkan aku. Dan kata-kata itulah yang membuat kita berani untuk bangkit lagi. Bangkit berjalan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita lanjutkan adorasi kita, dan mari kita mendaraskan bersama-sama. Apakah artinya kesetiaan ilahi secara praktis? Apakah artinya jalan kekudusan? Itu adalah komitmen yang tak tergoyahkan untuk senantiasa terus mencintai kita dan membawa dambaannya sampai pada pemenuhannya. Suatu komitmen yang tidak bisa ditariknya lagi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Itulah komitmennya. Tiada kekuatan jahat pun yang bisa menjadikan kasih Allah berkurang barang sedikit pun dari apa yang Dia nyatakan dari keabadiannya. Tidak ada dosa yang membuat kasih Allah berkurang. Tidak ada kesalahan dan kekurangan kita yang membuat Allah tidak mengasihi lagi. Sebaliknya, semua itu ketika kita sentuh dan kita alami kembali, kita menemukan kasih Allah yang begitu besar, tak terhingga, yang membawa kita untuk bangkit lagi berjalan bersama Dia. I am a little pencil in the hands of God. Ibu Teresa mencerminkan bagaimana kesetiaannya untuk selalu menjadi pensilnya Tuhan. Dan itu Ia tunjukkan kepada sahabat maupun musuh. Sebagaimana kita pernah dengar, di saat-saat karyanya awal, orang-orang sekitar tidak menyenanginya. Bahkan ada imam yang menggerakkan orang untuk mengusirnya. Tetapi Ibu Teresa tetap mendoakan mereka. Ibu Teresa tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika imam itu yang menggerakkan orang untuk mengusir dia mengalami penyakit kusta, Ibu Teresa lah satu-satunya yang menemukannya dan mengambilnya, serta mulai merawatnya tanpa kata celaan sedikit pun. Hal tersebut itulah wujud nyata keindahan Allah, kesetiaan Allah yang menjadi daging dalam kehidupan Ibu Teresa. Kita tadi melihat dalam clean heart. Doa adalah perjumpaan yang sangat dalam ketika kita menemukan kehadiran Allah nyata dalam hidup ini. Maka mari Bapak Ibu, kita ambil waktu hening sejenak. Kita hening sejenak untuk mengalami bagaimana Allah yang Maha Kasih itu tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu setia di sana untuk kita, dan kitalah yang selalu diundang untuk bersedia dipakai oleh Allah untuk menuliskan banyak kisah
tentang Allah lewat hidup kita dan sesama kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk melanjutkan adorasi kita. Doa kepada Sakramen Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Dikau. Seperti sabda-Mu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku, dan aku dalam Dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami percaya akan sabda-Mu. Jikalau seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuh-Mu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi. Sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, bantulah kami untuk mencari apa yang berguna bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi, terutama dengan menyantap tubuh dan darah-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikanlah perayaan Ekaristi menjadi pusat hidup kami. Semoga perayaan rahasia-rahasia-Mu dapat kami hayati dalam kurban harian kami. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar dengan menyantap tubuh-Mu, kami mengalami kasih-Mu dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Tuhan, bukalah hati semua orang yang sulit menangkap cinta-Mu, dan perkenankanlah mereka dan kami semua pada saatnya boleh duduk dalam perjamuan di surga, saat Engkau menjadi santapan abadi kami dan sukacita abadi kami, dalam memuji dan memuliakan Allah Bapa dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Santa Paramaria. Oh Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia. Doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami, ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Mari kita mendaraskan doa di hadapan Sakramen Maha Kudus. Sakramen seagung ini, ku sembah dan ku puji. Cara lama telah ganti, telah diperbarui. Iman yang menolong budi, indra tak mencukupi, yang berputra serta putri,
dipujilah bersama. Salam sembah dan kuasa serta hormat padanya yang timbul dari dua ucapannya Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesukaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa melalui sakramen Maha Kudus ini senantiasa memberkati semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, Sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang Maha Kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang Maha Indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya.
Perawan Maria yang amat suci, Terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan perawan dan dan bunda, bunda. Terpujilah Bunda Maria, yang diangkat Yang ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang mempelainya. amat suci, Terpujilah Allah dalam dalam para para malaikatnya malaikatnya dan semua dan orang. semua orang kudus. Mari kita mendoakan doa penutup. Santa Teresa dari Kalkuta, Engkau telah mengizinkan dahaga Yesus di kayu salib untuk menjadi api yang menyala di dalam dirimu, sehingga Engkau menjadi cahaya kasih-Nya bagi sesama. Mohonkanlah untuk kami melalui perantaraan hati kudus Yesus, agar kami dapat mengikuti panggilan Allah seperti Engkau. Ajarilah kami agar kami bisa memperbolehkan Yesus untuk masuk ke dalam diri kami dan menguasai diri kami seutuhnya. Sehingga hidup kami juga bisa memancarkan cahayanya dan kasih-Nya bagi sesama kita. Amin. Sebelum berkat penutup dan sebelum lagu Come Be My Light, Bapak Ibu, saya ingin memberikan pengantar untuk renungan mulai hari pertama besok sampai pada Jumat mendatang, yaitu tema dari I am, saya, kita, Anda adalah pensil di tangan Tuhan dalam minggu pertama ini. Saya sudah membagikan kepada Bapak Ibu bantuan untuk merenungkan. Jadi nanti setiap hari, setiap pagi, mulai besok, hari ini saya memberikan renungannya berdasarkan bacaan hari ini, tentang Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut di dalam permenungan Mutiara Ibu Teresa, dengan katanya yang baru saja kita renungkan. Saya, Anda, kita semua adalah pensil di tangan Tuhan. Saya menawarkan Bapak Ibu seperti dalam merenungkan doa-doa pada waktu berjalan bersama Ibu Teresa, tetaplah buatlah buku baru. Dan saya menawarkan untuk, kalau bukunya kertasnya masih banyak, dibuat adalah semacam kayak book holder gitu ya, pada bagian baru dengan judul catatan renungan Mutiara Mother Teresa. Dan seperti dalam doa berjalan bersama Ibu Teresa, bagi yang sudah menjalankan, nanti bagi yang belum bisa bertanya kepada Pak Winardi atau Bu Rosa atau Bu Sinta tentang apa itu berjalan bersama Ibu Teresa, membuat catatan-catatan. Bagaimanapun catatan itu penting karena Tuhan berbicara di saat-saat yang kita kadang-kadang tidak menyangka. Dan ketika hati kita disentuh, itulah saat Tuhan berbicara. Ketika peristiwa yang selama ini kita nggak menyangka bahwa peristiwa besar, ketika peristiwa itu berbicara pada kita, itulah saatnya kita melihat kita sebagai pensilnya. Kisah itu berbicara tentang sesuatu. Mungkin selama ini Tuhan telah memakai kita sebagai pensil, tetapi kita tidak menyadari bahwa ada tulisan Tuhan di sana dalam sejarah hidup kita. Untuk hari ini, kita merenungkan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Bacaan Injil mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis. Dan di situ dari mulut Herodes, dari mulut orang yang takut akan dirinya, yang tidak takut akan Tuhan, sesungguhnya sudah terbersit tentang Tuhan yang begitu nyata dalam diri Yohanes. Ketika dia mengatakan, Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Yohanes adalah orang yang benar dan suci, tidak lain adalah menjadi pensilnya Tuhan
adalah suatu proses memberikan diri untuk dipakai Tuhan. Untuk dipakai Tuhan menuliskan kehendaknya. Untuk menuliskan apa yang sesungguhnya Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Dan di situ menjadi pensil artinya bersedia diserut oleh Tuhan. Dan siapa serutannya? Serutannya mungkin orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita layani. Orang-orang yang kita jumpai ketika menerima nasi bungkus. Orang-orang yang dijumpai ketika mengalami suatu yang namanya kegembiraan dan sukacita ketika kita memberikan sesuatu yang luar biasa buat mereka. Tapi sesungguhnya itu juga bagian dari upaya kita untuk berbagi. Hal-hal yang sederhana, yang kecil, ketika dibagikan dengan cinta, dengan kasih akan Allah, maka hal itu menjadi membawa orang memuji Tuhan. Hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa, tetapi itu hanya diberikan karena kasihan manusia atau cinta manusiawi, mungkin hal itu tidak berbicara banyak, menjawab kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ingin disentuh oleh Tuhan. Maka di sini digambarkan, berbagi dengan sebagai pensil adalah suatu proses kita mengasah diri kita mempunyai hati yang murni untuk Tuhan. Dan itulah cara hidup harian Ibu Teresa, selalu tersedia dipakai Tuhan dalam suka duka hidup pelayanannya sebagai pensil. Karena lewat memahami dirinya sebagai pensil, dia menemukan hatinya semakin dimurnikan untuk Tuhan. Silakan Bapak Ibu nanti dalam misa-misa harian, merenungkan bacaan-bacaan harian, mungkin baik sebelum tidur, membacanya untuk misa besok ya. Lalu kita mencoba menangkap apa yang mengesan di hati kita, dan membiarkan besok satu hari, seraya mengingat tentang tema bulanan, saya adalah pensil di tangan Tuhan. Mari kita mendengarkan Ekaristi. Mari kita mendengarkan suara Tuhan yang menyapa lewat Ekaristi. Baik Ekaristi secara online maupun secara offline, yang utuh adalah hati kita ingin dimurnikan untuk Tuhan. Di sini saya menggambarkan, ketika I'm a little pencil in God's hand, maka kegembiraan bersama Yesus itu juga kegembiraan yang membuat kita, meskipun kita mengalami situasi yang tidak mudah, tetapi kita gembira menjadi miliknya Yesus. Di saat-saat awal yang sulit pun, Ibu Teresa mengalami itu. Tetapi ia semakin mengalami Yesus, semakin ia menemukan dalam diri orang-orang yang ia layani, sesungguhnya mereka adalah bantuan untuk jiwanya Ibu Teresa sendiri. Mereka adalah serutan-serutan yang mengasah hatinya untuk Tuhan. Mari kita baca pada cerita tentang ibu kaum miskin. Seorang perempuan tua berkata, "Engkau ibu, engkau sungguh besar, telah menjadi satu dengan kami, untuk kami. Alangkah indahnya suatu pengorbanan." Aku berkata kepadanya bahwa aku sangat bahagia menjadi salah satu dari mereka, dan sungguh benar adanya. Ketika mereka dipakai oleh Tuhan menjadi serutan, dan kita adalah pensilnya yang diasah oleh Tuhan lewat perjumpaan dengan mereka, maka kita pun juga menjadi salah satu dari mereka, karena kita melihat keagungan Tuhan lewat mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah pengantar untuk kita renungkan dalam minggu ini, merenungkan kata mutiara Ibu Teresa, dan mari kita melewati hari-hari kita dalam Ekaristi, dan membawanya di dalam doa, dengan mencoba terus mencari. Yang lalu Tuhan menuliskan apa untuk aku? Hari ini Tuhan sedang menulis apa untuk aku? Dan kira-kira selanjutnya akan kisah apa yang Tuhan akan tuliskan dalam hidupku setiap hari. Kita mohon rahmat, semoga setiap hari yang kita alami adalah suatu kertas putih yang terus ditulis oleh Tuhan hingga hari ini, dan kertas itu sudah mempunyai banyak catatan-catatan yang tiada lain adalah wajah Tuhan dalam sejarah hidup kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga perjalanan doa dan perjalanan renungan-renungan harian Bapak Ibu senantiasa menjadi berkat dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikian adorasi telah selesai dan pengantar untuk minggu pertama dalam bulan merenungkan saya adalah pensil kecil di tangan Tuhan telah selesai. Kita lanjutkan dengan lagu Kambi Malai. Come follow me. Nggak ada suaranya, Winadi.
ditawarin oleh Romo, apakah ada pertanyaan? Tadi yang dijelaskan, Romo memberikan kesempatan untuk bertanya. Sebagai Silahkan. pengantar lagi, mengulang lagi yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, kita mempunyai suatu bentuk doa lagi bersama-sama, tetapi tidak sama seperti BPMT, tapi merenungkan kata mutiara. Mutiara Ibu Teresa, dan bulan Februari mutiaranya adalah I'm a little pencil in God's hand. Saya adalah pensil kecil di tangan Tuhan. Nah, itu kita renungkan dalam sebulan, dalam komunitas KKIT ini. Lalu bagaimana merenungkannya? Kita mencoba merenungkan lewat bacaan-bacaan misa harian. Bacaan pertama, bacaan kedua, ya. Nah, tadi saya sudah mengantar bentuknya. Tadi mengantar lewat bacaan pertama, Tuhan adalah penolongku, Tuhan tidak membiarkan aku, Tuhan tidak meninggalkan aku. Dan itu adalah cara Tuhan lewat kita sebagai pensilnya. Tadi sudah saya berikan renungannya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan merenungkan setiap hari lewat bacaan misa. Maka entah misa online atau misa offline, sekurang-kurangnya sebelum misa, malam sebelumnya kita sudah membaca bacaan misa harian. Seraya kita merenungkan, mencecap-cecap kata-kata mutiara Ibu Teresa tadi. Nah, setiap bulan kita merenungkan itu, setiap hari kita merenungkannya lewat bacaan harian. Dan tentu Tuhan pasti berbicara sesuatu, seperti kita mengalami dalam berjalan bersama Mother Teresa lewat retret 34 minggu itu. Dan ini adalah bagian dari follow up ya Bapak Ibu. Jadi kita ingin lewat tetap bantuan Bunda Teresa, setiap hari berjalan bersama dengan irama Tuhan. Irama Tuhan itu apa? Irama Tuhan adalah Ekaristi. Irama Tuhan adalah Roh Kudus dalam yang menyentuh hati kita. Maka silahkan nanti setiap hari, nah setiap pagi saya sudah menyerahkan kepada Bu Rosa nanti. Nanti pasti ada, kan Bu Rosa sudah punya komitmen itu. Setiap hari akan berbagi, membagikan kepada semua teman-teman yang ada dalam grupnya ya, grup KKIT. Nah, saya juga sudah komitmen ini. Karena Bu Rosa semangat, saya jadi ikut semangat. Sampai Paskah nanti, kita akan terus merenungkan kata mutiara Ibu Teresa. Nanti, pada Minggu Palma, kita akan memadatkannya dalam rekoleksi 1 minggu sampai menyiapkan Prapaskah. Jadi sambil menyiapkan Prapaskah, kita juga akan semakin mendalami bagaimana Aiters itu sungguh-sungguh menjadi spiritualitas yang sangat kuat di dalam apa yang Ibu Teresa sebut spiritualitasnya. Aiters movement itu ya. Maka kita ingin mohon rahmat dalam berjalan dalam merenungkan mutiara Ibu Teresa ini, semua mutiara Ibu Teresa berangkat dari spiritualitas Aiters. Saya mencoba melihat-lihat semua, oh ternyata memang di balik itu semua adalah kekayaan rohani Ibu Teresa, Aiters tadi. Maka kita bersama-sama mohon rahmat, semakin mencintai Tuhan Yesus dalam apa yang Ibu Teresa sudah temukan dalam kata-katanya. Dan kata-kata Ibu Teresa tentunya kata-kata yang sangat padat pengalaman akan Tuhan yang mengasihinya. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Jadi polanya adalah mencecap-cecap. Ya. Mencecap-cecap itu seperti kita makan waktu saya kecil diajari 32 kali mengunyah. Mengunyah kata-kata Ibu Teresa di dalam Ekaristi lewat bacaan-bacaan yang sudah gereja berikan. Lalu setelah itu, setelah Ekaristi, maka kita terus mengunyahnya setiap hari. Semoga dengan demikian Bapak Ibu juga mengalami misteri Ekaristi, Ekaristi harian. Karena itulah juga kekuatan Ibu Teresa. Setiap hari ia adorasi, setiap hari setelah Ekaristi ia melayani. Dan wajah Tuhan yang ia temukan dalam adorasi Ekaristi
ia juga temukan di dalam orang-orang yang menjadi serutan bagi Ibu Teresa mengasah hatinya. Demikian Pak Winadi, Bu Sinta, dan Bu Rosa pengantarnya. Apakah ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau di-sharingkan tentang pengalamannya, silakan. Terima kasih Romo Rudi. Oke, silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya tentang dinamika dari kelanjutan dari BBMT ya, yang disebut dengan Mutiara Mother Teresa, yang kita mulai pada hari ini ya, tanggal 3 Februari Jumat, dan kita mulai dengan adorasi. Yang tadi Romo sudah menjelaskan kurang lebih gambarannya sampai nanti Prapaskah ya. Oke, ini ada yang mau bertanya, silakan Yosita. Selamat malam Kak Ri. Yosita. Mau tanya. Ya, selamat malam. Saya terlambat ikut BBMT itu. Sekarang saya masih sampai minggu ke-17 terakhir. Minggu ke-17, hari ke-7. Jadi besok mau masuk yang minggu ke-18. Kan baru separuh perjalanan ya. Nah, sekarang ini, jadi saya nggak ikut MMT dulu ya. Saya lanjutkan yang BBMT sampai minggu 13 baru gitu ya. Silakan fokus ke BBMT dulu, Bu, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau merenungkan kata-kata mutiara bisa membantu mendalami dinamika doa Ibu, Bu Sita, silakan. Itu juga Tuhan berkati lewat manapun. Double berarti. Double Sita. Rahmatnya berlipat-lipat. Dan terima kasih untuk sharingnya, Bu Sita. Saya juga sudah membacanya. Terima kasih, Romo. Terima kasih teman-teman untuk sharing semuanya, luar biasa. Saya menunggu sharing berikutnya. Tuh, sharing berikutnya MMT mau. Enggak, masih ditunggu yang BBMT yang belum. Oke. Ya, termasuk saya yang dikecil-kecil ini masih belum menyerahkan kepada Rosa. Luar biasa. Oke. Ada lagi yang mau bertanya. Jadi teman-teman ya, BBMT yang belum menyelesaikan, kemarin ada Bu Emil, kemudian ada beberapa teman-teman, silahkan dilanjutkan ya. Sebetulnya MMT ini mirip seperti BBMT, kita membaca bacaan harian yang akan besok pagi tapi pada malamnya, kemudian kita membuat catatan seperti yang Romo tadi sebutkan, kemudian besok pagi dicecap-cecap gitu ya, di dalam keseharian kita, mungkin ikut misa online atau offline, atau di dalam keseharian, di dalam kerja. Nah, itu yang diharapkan sambil dihubungkan dengan kata Mother Teresa ya. Jadi bulan Februari ini kita menggunakan I am a little pencil in God's hand ya. Ya, jadi itu yang kita pakai ya selama 1 bulan. Saya adalah pensil di tangan Tuhan. Jadi itu kita akan pakai terus, terserah mau pakai Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Nanti kalau ada yang ini dicatat ya di dalam buku yang sudah disiapkan ya, yang sudah dulu dipakai di BBMT. Kira-kira gambaran Romo seperti itu. Jadi dinamikanya sama, cuma kita menggunakan bacaan harian, dan Romo akan memberikan setiap hari ya kepada kita melalui Rosa nantinya. Gitu kira-kira. Oke, ada yang bertanya lagi, silakan. Berarti kita setiap hari diajak untuk ikut misa harian secara offline atau online, gitu ya Mo? Ya, saya akan juga sertakan nanti di WhatsApp bacaannya, sehingga Bapak Ibu tidak usah cari-cari bacaan. Jadi bacaan pertama dan bacaan Injil. Ya. Full service. Terima kasih. Juga saya mau tanya Romo mengenai tadi pensil kecil di tangan Tuhan tadi, itu dikaitkan dengan bacaan harian setiap hari itu ya Romo, menemukannya di situ begitu. Ya, jadi gini,
Cara saya membacanya kata mutiara demikian. Kata mutiara itu kan kristalisasi ya, pemadatan dari pengalaman yang banyak ya dari Ibu Teresa ya. Mungkin tidak hanya setahun, mungkin tidak itu, tapi terus menerus ya. Nah, ketika pengalaman itu ia temukan di dalam satu kata, berarti kan sebenarnya kata itu suatu mutiara yang terus kalau kita elus ya, sinarnya bercahaya ya. Nah, cahaya itu terus akan menyinari hidup kita harian. Karena apa? Kata itu pasti bukan tentang hanya satu hari. Kata itu pasti bukan tentang hanya satu minggu. Tapi kata itu berbicara dari semua pengalaman-pengalaman yang mewartakan tema pesan I'm a little pencil in God's hand. Nah, maka Bapak Ibu, kita sekarang yang sedang merenungkan kata itu, kita mencoba merenungkannya lewat hidup harian kita. Dan dibantu oleh bacaan-bacaan harian. Dan semua bacaan Ekaristi itu sesungguhnya sudah syarat dengan hal-hal yang dapat kita renungkan. Indahnya gereja Katolik dalam arti liturginya. Sangat-sangat dalam Bapak Ibu. Saya masih ingat teman saya, Monsinyur Anton Bandung ya. Pernah suatu saat, Romo, Monsinyur mau pakai bacaan apa? Kalau bisa bacaan harian aja enggak apa-apa. Karena setiap bacaan harian itu dapat menyinari setiap peristiwa yang kita doakan. Entah itu untuk misa arwah, entah untuk misa perkawinan, misa syukuran. Setiap misa harian itu sebenarnya sudah menjadi bacaan yang dapat menerangi setiap peristiwa hidup kita. Nah, dari situ Bu Margo, bukan kita mengkaitkan dengan bacaan, tetapi membiarkan diri kita mendengarkan bacaan, seraya kita mencecap-cecap tema bulanan itu. Saya juga tidak pernah membayangkan tadi menemukan kata Tuhanlah penolongku dalam konteks I'm the little pencil. Lalu saya merenungkan, oh ternyata semua pengalaman itu adalah serutan yang Tuhan pakai untuk mengasah kita. Ketika pensil diri kita patah, Tuhan mengasahnya lagi. Nah, itu kan dari bacaan pertama. Nah, seperti itu mungkin dapat membantu bagaimana kita mencoba merenungkan setiap bacaan Ekaristi harian dengan suatu dambaan ya setiap bulan. Aku ingin mendalami kata mutiara Ibu Teresa. Maka 1 bulan kita mencecap-cecap tema itu. Di saat kita Ekaristi kita mencecap. Nanti setelah Ekaristi kita menggosok atau menyapu atau bekerja atau apa. I'm a little pencil. Didengungan terus ya. Didengungan terus. Pasti ada sesuatu yang berbicara nanti di dalam hati kita. Demikian Bu Margo. Terima kasih Romo. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Margo. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita ini? Winardi, saya Ya, bertanya. Rosa. Ya. Karena semua persiapan di malam hari, berarti Romo mengirim malam hari ya, Romo? Betul. Pagi hari, tengah hari, tengah hari. Tengah hari maksudnya? Ya, tengah hari saya kirim untuk renungan besoknya. Oh, untuk besoknya. Berarti ya baik. Pasti sore hari Bu Rosa sudah terima dari saya. Ya, baik. Dan saya senang Bu Rosa selalu mengingatkan, Romo, anunya belum dikirim. Nah, berarti saya sudah ada reminder-nya. Alarm. Luar biasa. Terima kasih sudah Rosa. jadi Pagi selalu sebelum ke gereja sudah dapat sangu dari Rosa. ya, ini nanti dikirimnya berbeda ya, hari sore ya. Sore. Malam Seperti halnya jam 6 gitu hari ini kan Ya. belum ada itu untuk besok. Nah, nanti sebentar lagi saya kirim. Ya. Baik. Tanya Romo lagi. Ya, Boleh tanya Romo lagi? Ya, ya Pak Tommy. Apa bacanya sesuai dengan kalender liturgi, Romo? Ya, betul. Harian. Ruah. Setiap hari. Ya. Makasih Romo. Entah dengan ruah. Saya nggak mengajukan untuk membeli ruah. Nanti saya disangka promosi gitu ya. Tapi di e-Katolik juga ada. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan mengcopy bacaan itu dan dikirimkan lewat WhatsApp. Sehingga setiap saat bisa membacanya di WhatsApp juga. Makasih Romo. Dengan rasa hormat, tidak menggunakan rasa hormat pada ruah,
tapi saya mengirimkan juga lewat WhatsApp. Ya. Terima kasih Romo. Ya. Kalau Pada teman-teman- bawa-bawa ruah besar toh. ya, teman-teman bisa pakai e-Katolik juga bisa, aplikasi yang bisa dibuka setiap hari juga ya, ada bacaan hariannya. Bisa didengarkan bagus, audio gitu. Biasanya saya begitu ya. Jadi saya sering Gereja juga ada. iya, oh banyak ya. Bu Akan Emil lebih juga bagus ini lagi, tadi. Romo. Dari mana Bu Emil? Ya, Dari enggak mana tadi dari Bu Emil? gereja ada. Oh, gereja. Maksud Oh ya. gereja. Ya. Ya banyak ya teman-teman ya. Jadi Iya. tapi Romo tetap akan memberikan pada kita melalui Rosa yang akan dikirim ke WhatsApp ITM itu ya, KKIT Indonesia ya. Iya. Oke. Oke. Ada bertanya lagi? Dokter Tanu mungkin atau Bu Linda? Saya rasa jelas sekali ya. Jelas Nanti sekali. ya saja memang kami suka baca melalui ruah Ya, rutin hariannya. baik, bagus juga kok ya. Bagus. Ya. Terima kasih Pak Winardi. Jadi, sorry, saya mau nanya satu lagi sebagai bahan sharing dalam nantinya setiap pertemuan Jumat dalam kelompok adalah dari catatan kita yang didapat, yang dirasakan dari kita masing-masing, begitu ya? Betul. Romo. Betul. Tapi nanti kan juga saya akan memberikan pengantar sharing. Seperti sebelumnya di BPMT, dinamikanya saya memberi pengantar, lalu sharing, lalu saya akan memberi pengantar untuk minggu berikutnya. Jadi ada tema besar 1 bulan, ada pengantar untuk 1 minggu. Nanti Bapak Ibu mendoakan setiap hari lewat bacaan harian. Nanti pada Jumat depan, saya akan memberi pengantar untuk sharing dalam kelompok. Lalu setelah itu, mengantar lagi untuk minggu berikutnya. Seperti itu. Nah, hanya bedanya di sharing Jumat ketiga adalah sharing soal Ya, love in Romo, action. terima kasih. Love in action ya. Ya, begitu Jadi Bu Marco. Ya, sharing yang Jumat Ya, ketiga ya, itu terima kasih. renungan yang didalami lewat love in action. Berarti karena ini baru, untuk kelompoknya masih kelompok besar, room besar, atau sudah akan dibentuk kelompok lagi? Kalau yang dulu kan 5 minggu, pertama baru dibentuk kelompok ya Romo? Untuk yang ini bagaimana? Mengikuti gerakan roh. Mungkin kelompok besar dulu, menjadi terbiasa, nanti bisa dibagi. Kalau pada kerasan di kelompok besar, ya kelompok besar. Jadi yang saya ajak untuk Bapak Ibu untuk mohon rahmat dalam perjalanan 2 bulan ini, mempersiapkan Paskah. Mohon rahmat sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan Yesus. Jadi rahmat besarnya adalah kita ingin semakin mengikuti Yesus dalam harian-harian kita. Nah, ini juga sekaligus bersyukur atas rahmat kebangkitan kita mempersiapkan. Maka kita sudah mempersiapkan jauh dari APP. Karena mulai dari sekarang kita sudah masuk dalam dinamika untuk merayakan mempersiapkan Paskah. Saya pikir sudah cukup. Gimana Bu Rosa? Ya, baik teman-teman, saya kira juga kita bisa akhiri untuk adorasi dan penjelasan MMT pada malam hari ini. Terima kasih Romo Rudi. Sama-sama Bu Rosa. Ya, kita bisa tutup. Ya, Zoom terima kita. kasih Romo Ya. Rudi. Terima kasih Romo. Terima kasih. Selamat melanjutkan doa-doanya. Romo. Semua hari Jumat. Selamat malam. Sehat selalu.